Kami dari kelompok manajemen biaya, aku Sadina. Aku Dea, aku Sarma, aku Triunike, aku Ona. Jadi hari ini kita ngapain? Kita mau wawancara UMKM Banana Boom. Yeay. Jadi ikutin keseruan kami ya. Usaha bukan hanya tentang bagaimana menjual produk, tetapi bagaimana mengelola biaya agar usaha tetap bisa bertahan. Melalui tugas besar mata kuliah manajemen biaya, kami melakukan studi kasus pada salah satu UMKM mahasiswa yaitu Mie Bakmi. Kami berkesempatan untuk bertemu langsung dengan owner dari UMKM Mie Bakmi Banana Boom. Beliau adalah Kak Rupi, mahasiswa Fakultas Pertanian sekaligus founder dari usaha Mie Bakmi Banana Boom. Melalui sesi wawancara ini, kami menggali lebih dalam mengenai perjalanan usaha, tantangan yang dihadapi, hingga bagaimana pengelolaan biaya memengaruhi keberlangsungan bisnis yang dijalankan. Nama saya Rupiana Dia Sulikati Rupi, kemudian prodi agribisnis angkatan 2022, sekarang sudah menginjak semester 8. Kebetulan juga owner, dulu sih nama brandnya itu Banana Boom, sekarang udah beralih menjadi Mie Bakmi. Apa itu Mie Bakmi? Yaitu Milang, Milor, dan Banana Boom dan Milor. Itu nama produknya. Mie Bakmi Banana Boom merupakan usaha kuliner mahasiswa yang dirintis sejak tahun 2024. Berawal dari tugas perkuliahan, usaha ini berkembang menjadi bisnis nyata dengan 3 produk utama. Pertama, Banana Boom, produk olahan pisang yang menjadi identitas awal usaha. Kedua, Milor, mie berbahan daun kelor dengan konsep mie pedas modern. Dan ketiga, Milang, minuman bunga telang dengan warna alami dan tampilan yang menarik. Awalnya cuma pelaksanaan tugas aja, tetapi lama kelamaan, ternyata konsumennya meningkat nih di sini gitu. Namun, di balik inovasi produknya, terdapat tantangan yang cukup besar. Salah satu persoalan utama yang ditemukan adalah pengelolaan biaya yang belum optimal. Beberapa biaya usaha masih belum dipisahkan secara rinci antara biaya tetap, biaya variabel, maupun biaya operasional lainnya. Biaya listrik, air, transportasi, penggunaan tempat produksi, hingga tenaga kerja owner sendiri belum seluruhnya masuk dalam perhitungan biaya usaha. Dalam perjalanannya, Mie Bakmi Banana Boom sempat berkembang melalui program KLK yang dijalankan bersama tim. Namun, setelah masa program berakhir, usaha kembali dijalankan secara mandiri oleh sang owner. Pada fase awal usaha, keterbatasan pengalaman anggota tim dalam pengelolaan biaya juga menjadi tantangan tersendiri. Pembelian bahan baku saat itu masih dilakukan tanpa perbandingan harga antar toko, sehingga biaya bahan baku yang dikeluarkan relatif lebih mahal. Nah yang beli itu kan anggota tuh, mereka udah tahu, dan mereka tuh kan karena baru pergantian anggota, jadi mereka udah tahu untuk toko-tokonya itu kan. Nah kemarin tuh mereka yang beli, kalau aku kan berpengalaman kan, kayak banyak toko ini gitu kan, karena mereka juga mungkin udah mau ribet juga kemarin kan, jadi mereka cuma terfokuskan satu toko. Nah itu naik. Tuh, itu pas yang kami jualan di Sungai Liat baru kemarin, pas bulan 4 kemarin. Itu yang itu sih. Saat ini, Mie Bakmi Banana Boom masih menghadapi beberapa tantangan operasional. Keterbatasan modal yang menjadi masalah dari awal juga menjadi salah satu alasan usaha belum memiliki booth atau tempat usaha tetap. Seluruh proses produksi masih dilakukan di tempat host owner dengan fasilitas yang sederhana. Sistem penjualan pun masih mengandalkan pre-order dan beberapa event bazar tertentu. Ketika ada bazar, peluang penjualan memang meningkat, namun terdapat biaya tambahan seperti transportasi, perlengkapan display, dan kebutuhan operasional lain yang juga perlu diperhitungkan.
Sementara itu, ketika tidak ada event, volume penjualan cenderung tetap dan tidak mengalami peningkatan apapun. Berdasarkan hasil analisis kami, mie bakmi Banana Bomb masih menghadapi tantangan dalam pengelolaan biaya dan keterbatasan modal usaha. Beberapa biaya operasional seperti listrik, air, transportasi, penggunaan tempat produksi, hingga tenaga dan waktu owner sendiri masih belum sepenuhnya diperhitungkan dalam pencatatan biaya usaha. Selain itu, kenaikan harga bahan baku dan kemasan turut meningkatkan biaya produksi. Namun, karena target pasar utama adalah mahasiswa, harga jual produk masih dipertahankan agar tetap terjangkau. Keputusan ini membantu menjaga loyalitas pelanggan, tetapi juga menyebabkan margin keuntungan usaha menjadi semakin kecil. Berdasarkan analisis manajemen biaya yang kami lakukan, mie bakmi membutuhkan penjualan sekitar 75 hingga 76 unit per bulan untuk mencapai titik impas atau break-even point. Namun, karena sistem penjualan masih bergantung pada pre-order dan event tertentu, target tersebut belum selalu mudah untuk dicapai. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa Miller menjadi produk dengan margin kontribusi tertinggi, sehingga memiliki potensi terbesar dalam membantu menghasilkan keuntungan usaha. Oleh karena itu, beberapa strategi yang dapat dipertimbangkan antara lain menerapkan pencatatan biaya yang lebih terstruktur, mengoptimalkan penjualan pre-order secara konsisten, melakukan evaluasi harga berbasis biaya aktual, serta memprioritaskan produk yang memberikan kontribusi keuntungan paling tinggi. Melalui studi kasus ini, kami belajar bahwa membangun usaha bukan hanya tentang menciptakan produk yang menarik saja, tetapi juga tentang bagaimana biaya dikelola, keputusan bisnis diambil, dan keterbatasan dihadapi dengan strategi yang tepat. Karena pada akhirnya, keberhasilan sebuah usaha tidak hanya ditentukan oleh seberapa banyak produk terjual, tapi juga oleh seberapa baik usaha tersebut memahami dan mengelola setiap biaya yang dimiliki.